Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan guru kita bersama yaitu Habib Quraisy, Guru Rahman, para habaib, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini jamaahnya cukup banyak. Mudah-mudahan mendatang lebih banyak lagi. Amin. Cuma yang jawab salam saya cukup sedikit. Tapi salam ini doa. Bisa diulangi sampai 3 kali. Saya akan ulangi sekali aja. Mudah-mudahan yang jawab salam saya ini besok dikasih duit yang banyak sama Allah. Yang belum punya jodoh mudah-mudahan dapat jodoh yang baik. Bapak-bapaknya jangan amin. Yang punya hutang mudah-mudahan dapat rezeki bisa bayar hutangnya. Amin. Yang sakit Allah beri kesembuhan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, supaya tidak ngantuk dan lebih segar, mari kita zikir sejenak baru taklim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alaihi salawatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alaihi salawatullah. Jamaah sekalian bahagia. Kita tadi baca Maulid Habsyi di fasal terakhir ada kalimat walaqad tasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq. Di mana disebutkan bahwa Nabi itu sifatnya berakhlak yang sangat baik. Bima tadhiqu an kitabatihi butunul awraq. Yang tidak muat lagi itu buku-buku menghimpun sifat-sifat kebaikan Nabi. Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang paling sempurna secara bentuk fisiknya dan akhlaknya. Secara fisik paling sempurna manusia di jagat raya ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Pernah satu saat sahabat Nabi datang ke rumah Nabi malam hari. Dia ketuk rumah Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Begitu Nabi buka, sahabat ini sambil melihat bulan purnama, dia bersumpah. Kalau bersumpah bukan main-main. Demi Allah kau lebih cakep daripada bulan itu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Nabi sangat cakep. Pernah satu di antara istrinya, namanya Ummu Salamah, Nabi waktu tidur terjaga. Terkejut dia dilihat istrinya lagi pakai seperti sendok itu menghimpun keringat Nabi. Hai istriku, kenapa kau buat seperti itu? Tidak, aku buat parfum katanya. Jadi keringat Nabi itu wangi. Subhanallah. Kenapa tidak? Itu kayu banyak, macam-macam kayu. Tapi ada satu namanya kayu gaharu, sangat wangi. Kalau kita bagaimana wangi, tiap hari makan terasi gitu. Subhanallah. Ya, tidak makan juga sedap, gimana ya? Pernah satu saat Nabi pulang ke rumahnya Siti Aisyah. Mungkin siang hari. Begitu Nabi masuk ke rumahnya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siti Aisyah istrinya tercengang melihat Nabi. Terheran-heran. Hai istriku, kenapa kau lihat aku seperti itu? Tidak, wahai suamiku. Aku melihat butir-butir keringatmu menyala seperti berlian. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Apa kata Nabi? Aisyah, ketahuilah, celakalah orang yang enggak bisa melihat aku di hari kiamat. Na'udzubillah min. Siapa yang bisa melihat Nabi di hari kiamat? Orang yang banyak bersolawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Kita bagaimana berkilau. Sudah berkeringat, berdebu lagi. Langsung dop warnanya. Masya Allah.
Allahumma salli ala Muhammad. Jamaah sekalian bahagia. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah berfirman, sesungguhnya Allah serta para malaikatnya yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Ayat ini kalau susunan bahasa Arabnya diawali dengan huruf penegasan inna dan ditutup dengan kalimat penegasan tasliman. Yusalluna artinya senantiasa 24 jam sepanjang masa Allah bersolawat kepada Nabi. Allahumma salli ala. Jadi dahsyat ini. Jadi mana lebih afdol amalan? Salat apa solawat? Ada yang berani jawab, saya aja nggak berani. Yang paling afdol tetap solawat. Karena Allah ikut mengerjakan, permasalahannya tidak diterima solawatnya kalau nggak sholat. Nah itu, ente harus sholat. Karena di sholat ada sholat. Amin ya robbal. Iya. Wah sudah, kita sudah sampai nggak pakai sholat. Dicelup ente dicelup. Allahumma sholli ala Muhammad. Memang Nabi diciptakan dari nur. Dan nurnya siapa? Nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dari nurnya Nabi. Jadi kita ini mengandung nur Nabi. Nah supaya naik nurnya gimana? Kita banyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu kalau orang katanya nasi itu mengandung gula. Tapi kalau Anda makan sepah nggak ada rasanya. Tapi karena dia benar-benar mengandung gula, kalau Anda kunyah, jangan ditelan. Lama-lama keluar gulanya, manis dia. Begitu juga kalau orang suka sholawat, lama-lama terasa sirnya sholawat. Amin ya robbal. Nah, nanti dulu Nur Muhammad. Ya, pembahasannya lain lagi. Kita bicara syariat. Allah bagaimana Allah bersalawat? Wallahu a'lamu bishawab. Tapi di antara makna Allah bersalawat, Allah merahmati Nabi. Allah memuliakan nabinya. Wa rafa'na laka dzikra. Kita lihat sekilas bagaimana Allah memuliakan Nabi. Di waktu Nabi Musa dipanggil ke Tursina, Nabi Musa itu bisa bicara dengan Allah. Di dunia dipanggil di Tursina, sampai daerah Tursina di Palestina. Waktu sampai batas Tursina, apa kata Allah? Ikhra na'laika ya Musa fa innaka fil wadil muqaddas tuwa. Buka sandal kamu karena kamu di tempat yang suci. Tapi waktu Nabi Isra Mi'raj menghadap Allah enggak disuruh buka sepatunya. Dan satu-satunya makhluk yang pernah melihat Allah langsung hanya Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau di dunia Nabi adalah manusia termulia di jagat raya ini. Di dunia paling mulia. Dan kemuliaannya melewati terangnya matahari. Dan tidak bisa dibantah oleh siapa saja. Baik orang yang tidak beriman atau orang yang tidak suka sholawat. Saya kasih contoh. Bapak tahu matahari? Kalau tidak tahu, keterlaluan Bapak. Matahari, waktu itu mengikuti peredaran matahari. Jadi waktu kita ini mengikuti peredaran. Bumi kita ini berputar, sambil berputar, bumi kita ini mengelilingi matahari. Sambil mengelilingi matahari, dia berputar. Jadi waktu kita ini mengikuti peredaran matahari. Jadi bumi yang bulat ini sekarang ada waktu di mana bumi ini lagi membelakangi matahari. Jadi malam. Pelan-pelan dia berputar, dia menghadap matahari, jadi siang. Jadi ada permukaan bumi sekarang yang malam, ada permukaan bumi sekarang yang siang. Jadi waktunya nggak sama. Contoh saja, bedanya waktu adzan Samarinda Balikpapan 5 menit mungkin ya. Nah, beda yang saya tahu Jakarta Surabaya itu beda waktu adanya 20 menit. Jakarta Bogor itu jaraknya 60 kilo, beda waktu adanya 1 menit. Jakarta Cibinong itu beda waktu adanya setengah menit. Tapi yang masuk di almanak yang 1 menit. Jadi kalau Bogor adzan, Jakarta adzan,
1 menit kemudian Bogor adzan. 1 menit kemudian terus kota. Sampai ngelilingi dunia. Jadi dunia ini nggak pernah lepas adzan. Setiap orang adzan menyebut asyhadu alla ilaha illallah, wajib harus dia sebut wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi nama Muhammad Rasulullah disebut 24 jam. Karena waktu adzan lebih dari 1 menit. Jadi waktu Jakarta adzan belum habis Jakarta adzan disambung Bogor adzan. Bogor belum habis sambung kota. Jadi setiap orang adzan menyebut asyhadu illallah, wajib dia sebut asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi nama Muhammad Rasulullah disebut 24 jam. Presiden mana, raja mana yang namanya disebut 24 jam? Tidak ada dan tidak bakal ada. Yang ada cuma satu orang, Nabi kita Muhammad. Makanya kalau kita membesarkan Nabi, maulid itu bagus, tapi belum ada apa-apanya dengan kemuliaan Nabi itu sendiri. Itu hanya ungkapan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi waktu, dari sisi jumlah penyebutan namanya, berapa kali Nabi kita disebut di negeri ini? Umat Islam di Indonesia kurang lebih sekitar 200 juta lebih 200 juta. Mayoritas umat Islam di Indonesia alhamdulillah melaksanakan sholat. Buktinya kalau Jumat di mana-mana masjid seluruh Sabang sampai Merauke semuanya ramai orang sholat Jumat. Cuman sayangnya penekanan sholat berjamaah kurang di sini. Tapi mayoritas alhamdulillah sholat. Artinya mayoritas sholat. Anggap yang sholat kurang lebih 150 juta di negeri ini. Setiap orang sholat fardu menyebut di dalam tasyahud awal asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammad disebut. Tasyahud yang kedua, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Mubarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala fil alamin innaka Hamidum Majid. 6 kali. 6 kali dikali 5 waktu. Jadi setiap waktunya saja seorang muslim di negeri ini menyebut nama nabinya kurang lebih 6 kali. Dikali 5 waktu kurang lebih 30 kali. Belum lagi sholat sunnah, belum lagi bahabsian begini. Anggap rata-rata 30 kali setiap muslim di negeri ini menyebut nabinya dalam sholat fardunya. Dikali 150 juta sudah 4,5 miliar. Belum lagi di Malaysia, belum lagi di Singapura, belum lagi di Saudi, India, Pakistan, keliling dunia. Berapa miliar nama ini disebut setiap hari di dunia ini. Adakah manusia disebut jumlah ini namanya? Tidak ada, cuma satu. Paling presiden, raja, waktu berita. Setelah itu goodbye my love. Ya kan? Subhanallah. Ini kenyataan, Pak. Ini kenyataan. Bahwa satu-satunya manusia yang disebut namanya sebanyak ini hanya satu, Nabi kita Muhammad. Dari sisi perhatian sejarah. Kalau orang-orang besar itu punya buku biografi, riwayat hidup. Sekarang Nabi kita dalam bahasa Arab. Ada Haikal. Ada Ibn Hisham. Ada Syama'il. Banyak dalam seluruh bahasa ada buku sejarah Nabi. Dalam bahasa Indonesia ada Al-Hamidi, buku sejarah Nabi. Dalam bahasa Inggris ada buku riwayat hidup ringkas. Kecil. Namanya kitab Maulid. Itu namanya riwayat hidup juga. Maulid itu buku riwayat hidup. Namanya ada berapa kitab Maulid? Habsyi, Simtud Durar, Habsyi, Dibai, Barzanji, Syaraful Anam, Syifa'us Sudur, Burda. Banyak buku tentang membicarakan tentang riwayat Nabi secara singkat. Adakah orang punya buku riwayat sebanyak itu? Enggak ada. Cuma satu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kalau baca Maulid dibilang bid'ah, tak boleh. Wah, itu orang benar-benar itu bungul betul-betul. Kalau kita Maulid ini bicara tentang sejarah Nabi. Tidak ada cuma satu Nabi kita Muhammad. Jadi bukti secara nyata bahwa Nabi kita adalah manusia termulia. Karena itu, kalau kita kepengen selamat, pegangan orang paling selamat. Kita kepengen berkah, pegangan orang paling berkah. Kita kepengen mulia, pegangan keluar mulia. Pegangan gimana? Pegangan jubahnya. Pegangan dengan syariatnya. Dengan kita sholat, dengan kita puasa, amin. Dengan kita melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan. Itu kita insya Allah jadi mulia. Bilal itu budak. Tapi siapa nggak kenal Bilal? Orang yang nggak kenal Bilal itu orang yang nggak pernah ke masjid. Ya kan? Muazzin itu dia diberi istilah Bilal. Sedangkan tukang azan itu muazzin, bukan Bilal namanya.
Tapi karena dia dekat dengan Nabi, maka jadi mulia. Amin ya robbal. Baik, jamaah sekalian bahagia. Karena melihat waktu saja, ya. Terus sampai subuh. Enggak, ini saya mau ringkas saja bahwa yakin Nabi kita itu adalah manusia termulia. Kemudian secara ringkas, Nabi diutus ke dunia untuk apa? Manusia yang mulia ini diutus untuk apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Itu intinya. Nabi diutus ke dunia ini sebagai rahmat buat alam semesta, alam, buat seluruh manusia dan seluruhnya makhluk lainnya. Rahmat itu apa? Rahmat itu adalah kehidupan. Tanpa rahmat, hidup segan, mati tak mau. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kasih contoh, ada kehidupan yang pakai rahmat, ada kehidupan tidak pakai rahmat. Saya kasih contoh ya. Ada kehidupan tidak pakai rahmat. Bapak senang lihat film sinetron enggak? Kalau saya senang, Pak. Film sinetron itu macam-macam. Ada film pendidikan, ada film sejarah, ada film ilmu pengetahuan, ada film ya film biasa. Ya. Kita senang karena dia menggambarkan kehidupan kita sehari-hari. Yang tidak menggambarkan kehidupan kita sehari-hari namanya film kartun. Scooby-Doo, Pink Panther dan seterusnya. Dan yang digambarkan dalam film sinetron ini kehidupan orang-orang yang ekonominya menengah ke atas. Cowoknya ganteng-ganteng, ceweknya cantik-cantik, rumahnya pakai kolam renang. Ya, mobilnya baru-baru. Isinya apa? Isinya cuma dua. Kalau enggak urusan kantor polisi, urusan rumah sakit. Ribut terus. Ada nggak film sinetron senang? Nggak ada. Anak saya ada kecil, perempuan. Lihat film sinetron, dia berlinang. Adik sedih deh ya? Iya ayah sedih. Kenapa? Adik harus tahu orang sedih itu, orang nangis itu ada dua macam. Gimana ayah? Ada nangis karena terlalu senang, ada nangis karena terlalu sedih. Terus adik ini nangis karena terlalu sedih. Loh itu ayah, itu terlalu senang. Loh kok bisa? Itu per episode 100 juta. Sekali main 100 juta. Ya dibohongin lu. Itu kenapa? Itu kehidupan tidak ada rahmat Allah SWT. Yang kehidupan yang ada rahmat kita lihat sehari-hari terjadi itu Pak. Ada bapak-bapak, ibu-ibu sama anaknya ke adzan maghrib ke masjid. Sholat berjamaah. Setelah itu setelah sholat anak ibu bapaknya pulang. Anaknya tertahan ngaji di masjid. Nggak lama anaknya cuma lapar. Pulang balik dulu. Sampai di rumah, assalamualaikum ayah ibu. Dia cium tangan bapak ibunya. Senang nggak? Senang karena dia pulang bawa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahmat itu adalah kehidupan. Baik, secara ringkas tadi karena Habib Quraisy bicara masalah marah, sedikit ada jalan keluar untuk supaya tidak marah. Jadi, saya tidak akan bahas Nabi Muhammad bawa rahmat macam-macam. Kehidupan seluruhnya ini rahmat Allah SWT yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sekilas makna rahmat. Rahmat itu artinya apa sih secara bahasa? Secara bahasa, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oh iya kah? Oh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Cari bini anom. Masya Allah, Masya Allah. Terus, dulu. Terus. Apa? Ya, terus. Ya. Baik, saya lanjutkan. Sekilas makna rahmat artinya secara bahasa, dan itu punya memang hubungannya. Rahmat itu adalah cinta dan kasih sayang. Dan ternyata yang namanya cinta dan kasih sayang ini punya energi, punya power yang bisa membangun. Lawannya kebencian. Saya kasih contoh, Pak. Bapak tahu becak? Nah, tahu. Becak itu kalau di Surabaya, itu muat penumpang. Yang narik orang, muat penumpang. Dan becak ini kalau kosong, dia parkir.
Kalau dia kosong, dia jalan, jarang ada becak kosong ngebut. Biasanya kalau kosong itu jalannya pelan dia. Kemudian ada yang stop Pak becak. Ternyata yang naik orangnya gemuk-gemuk 2 becak, 2 gemuk. Kira-kira becaknya tambah berat atau ringan? Tambah berat. Tapi anehnya becak ini kalau dia kosong ringan, jalannya pelan. Kalau penuh berat, jalannya tambah ngebut. Apa yang terjadi pada Pak becak ini? Yang terjadi pada Pak becak ini, waktu dia dapat penumpang, dia katakan dalam hatinya, alhamdulillah saya dapat penumpang. Sebentar lagi saya dapat duit. Sebentar lagi saya bisa ngasih makan anak istri saya. Itu energi apa? Itu namanya energi cinta. Energi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya cinta itu mengandung energi. Kita lihat bagaimana Nabi membangun rumah tangganya. Pakai energi cinta. Baik, jadi kalau yang namanya rahmat ini di antara maknanya adalah cinta. Dan cinta itu mengandung energi positif. Pertanyaannya, bagaimana caranya mendapat rahmat? Karena manusia ini, maaf, sedikit saya panjangin dikit supaya lebih jelas. Manusia itu Pak, nggak bisa hidup tanpa rahmat. Saya kasih contoh ya. Maaf saja, sapi itu lahir, sampai tungguin. Begitu keluar, jatuh ke bumi, tunggu, sebentar lagi dia berdiri, sebentar lagi bisa lari. Sapi. Manusia nggak bisa. Manusia butuh 2 kebutuhan. Satu namanya rahmat, yang satu namanya makanan jasmani dan rohani. Anak manusia lahir, butuh 1, susu ibunya, 2, dekapan kasih sayang ibunya. Subhanallah. Kalau suami butuh dekapan kasih sayang istrinya. Kenapa? Karena manusia ini tidak bisa hidup tanpa rahmat Allah. Tanpa kasih sayang nggak bisa Pak. Mustahil, bohong. Iya, manusia kalau kurang kasih sayang dia tidak jelas. Jadi caranya bagaimana mendapat rahmat? Caranya 1. Tinggalkan paham yang salah. Paham yang salah begini. Siapa yang sayang sama saya akan lebih sayang. Oh, salah Mas. Yang benar itu tanam dulu, baru petik buahnya. Bayar dulu, baru terima barangnya. Sayangi dulu, baru kamu disayang. Gitu. Mau bohong kalau suami nggak butuh kasih sayang istrinya, bohong. Bohong kalau suami nggak butuh kasih sayang istrinya, lebih jelas lagi. Wah, bohong. Itu pun kalau berani. Jadi memang benar. Suami istri pun bohong. Karena manusia kalau nggak kurang kasih sayang, hidupnya tidak akan seimbang. Nggak seimbang. Karena dia butuh kedua. 1, kasih sayang. 2, makanan jasmani dan rohani. Bagaimana caranya? Sayangi dulu, baru kamu disayang. Caranya itu tadi. Tinggalkan paham yang salah. Paham yang salah bagaimana? Siapa yang sayang sama saya akan sayang. Saya lah. Yang benar, sayangi dulu kamu sayang. Kita lihat Nabi bagaimana dia bangun rumah tangganya. Begitu Nabi akan nikah pertama kali sama Siti Khadijah. Siti Khadijah wanita tercantik, kaya raya, rumah istana. Begitu Nabi terima, saya terima nikahnya Siti Khadijah dengan mahar sekian-sekian. Kemudian Nabi dipertemukan dengan Siti Khadijah di rumahnya. Waktu salaman pertama kali, berjabat tangan, Siti Khadijah pegang Nabi, tangan Nabi. Apa dikatakan Siti Khadijah? Al-bait baituk wa ana jariyatuk. Rumah-rumahmu hai suamiku dan aku pelayanmu. Masya Allah. Tuh kata kita ngomong sama istri kita. Mbok kamu seperti Siti Khadijah. Emangnya kamu seperti Nabi Muhammad? ya tapi itu sih. Mudah-mudahan istri kita seperti Siti Khadijah. Amin. Jangan suudon dulu Pak. Jadi caranya yang benar, sayangi dulu baru kamu disayang. Ya kan? Jadi karena itu keberhasilan rumah tangga itu belum sampai ke masyarakat. Di dalam rumah tangga nggak usah pinter-pinteran, nggak usah jago-jagoan di rumah tangga. Di rumah tangga itu nggak usah pinter-pinteran di luar. Di rumah tangga sayang-sayangan, saling menyayangi dengan kata-kata dan perilaku. Jadi cara mendapat rahmat pertama dengan usaha. Dengan usaha ya tadi itu. Diusaha dengan usaha. Kita pulang kerja malam atau di majelis, ingat istri kita. Oh, ada gorengan, istriku hobi gorengan. Dengan perilaku, beli gorengan. Paling 10.000, 5.000. Masuk plastik kita nggak kelihatan. Sampai rumah, assalamualaikum ma. Apa itu Pak? Lihat aja. Wah, hobiku ini. Waduh.
Senang nggak istri? Senang. Bukan masalah gorengan aja. Dia pikir, wah aman suamiku di luar. Gak mikir mana-mana. Gak tahu suaminya jelalatan juga matanya kemana-mana. Tapi masih untung ingat istri. Begitu suami masuk dapur, dia buka tudung. Waduh mah ini ada kacang hijau. Iya pak, aku tadi ke pasar. Aku ingat lihat kacang hijau, ingat hobi papa. Aku bikin kacang. Senang gak itu? Gorengan ketemu kacang hijau. Nah, itu caranya. Iya, santai-santai aja. Iya kan? Jadi cara membangun rumah tangga itu mudah. Saling menyayangi dengan perilaku dan kata-kata. Nah, yang kedua, dengan ibadah dan baca sholawat kepada Nabi. Siapa yang baca sholawat kepada Nabi sekali, Allah beri 10. Siapa baca sholawat 100 kali, man sholla alaihi ma'amara, kataballahu baina ainihi baina ainik bara'atu minan nar, bara'atu minan nifaq wa askanahu yaumal qiyamati ma'asyuhada. Siapa yang baca sholawat 100 kali istiqomah setiap hari, dia ditulis di jidatnya bebas api neraka dan bebas dari sifat kemunafikan dan dihimpun dari pertama para syuhada. Siapa baca 500 kali sholawat, insya Allah nggak kenal miskin lagi. Siapa baca sholat 1000 kali, dia tidak meninggal kecuali ditunjukkan dulu tempatnya di surga. Amin ya rabbal alamin. Sedikit sebagai penutup barangkali. Terus sampai subuh kita. Ini ada kisah pak. Tapi maaf ibu-ibu ini agak berpihak ke suami. Tapi cerita dong. Ini kan apa-apa. Jadi di Surabaya ada cerita kejadian pak. Satu Pak Becak ini, cerita Pak Becak tadi kan. Pak Becak ini orangnya soleh. Jadi dia biasa becak sebelum subuh. Jadi kok sebelum subuh itu bawa sayur, kirim kemana gitu kan. Ke pasar. Nanti habis subuh, dia ke masjid, dia sholat subuh, habis sholat subuh becak lagi, muat manusia, muat orang. Jadi sebelum subuh narik buat sayur-sayur, setelah subuh dia narik penumpang. Begitu terus. Satu saat Pak Becak ini, dia habis narik sebelum subuh, begitu adzan subuh dia ke masjid, dia sholat subuh. Pas sholat subuh, setelah sholat subuh, dengar ada Pak Yai di situ, guru, ceramah, didengar sama dia. Siapa yang kepingin pergi haji, bacalah sholawat sebelum sholat subuh. Niatin pergi haji, yakin pergi haji. Rupanya kata-kata itu masuk di hati Pak Becak. Besok dia langsung bangun sebelum subuh, mungkin dia tahajud langsung baca sholawat. Dia nggak narik lagi becak. Nariknya setelah subuh. Setelah subuh baru dia sholat. Subuh baru narik. Jadi setiap hari begitu. Setiap malam bangun jam 4, jam setengah 4 mungkin. Dia tahajud terus baca sholawat sampai subuh. Sampai istrinya marah. Pak, nggak narik tak pak? Kehilangan langganan sampean akaiku sebelum subuh. Banyak. Pokoknya aku tenang haji. Wah, yakin dia. Akhirnya apa pak? Nggak lama. Rupanya ada langganan dia setelah subuh ini ada. Di antaranya satu janda tajir. Wah, bapak-bapak sudah waduh luar. Dengerin dulu ceritanya pak. Maaf ibu. Namanya cerita. Nanti tidak keluar kopi terserah sudah. Jadi janda ini kaya, dia kenal baik sama Pak Becak sama keluarganya. Pak, bahasa Jawanya, aku tenang haji. Maksud saya mau kepingin haji. Ya sudah sampai pergi haji. Oh nggak bisa pak, saya nggak punya muhrim. Maksud sampean apa? Mau nggak sampai jadi muhrim saya? Waduh, bukan nggak mau, yang di rumah ini sampai. Akhirnya dipaksa-paksa, kata Pak Becak saya nggak berani. Kalau sampean mau ngomong istriku. Pergilah si janda tadi ke istri Pak Becak. Ini kejadian, istri ke Pak Becak. Bu, gini, saya mau ke haji, gini. Bisakah pinjam suami ibu? Loh, pinjam. Pinjam ya apa pinjam? Saya mau ke haji nggak punya muhrim. Ya saya nikah dulu gini. Dirayu-rayu ibu, akhirnya ibu setuju. Ya mungkin ngasih duit banyak, mungkin setuju. Jadi berkat sholat dapat apa? Setuju kan? Dapat pergi haji, dapat istri, dapat duit. Saya Pak pernah di rumah saya. Jadi ada tamu rumah saya, berapa orang. Saya cerita masalah Pak Becak.
Masalah fadilah sholawat Pak Beca. Begitu tamu pulang, istri langsung keluar. Lain kali jangan cerita gitu Beb ya. Dimarahin sama istri. Ma, kan bukan aku, Ma. Oh iya deh. Tapi apa lagi kamu? Enggak, kisah ini kalau saya amati, ini kan cerita benar. Bukan masalah Pak Becanya, Pak. Saya melihat siapa saja yang baca sholawat istiqomah, pasti yakin dapat karomah dia. Karena Nabi kita Muhammad SAW, habis Nabi Allah langsung. Fadilah sholawat ini dahsyat. Jadi jangan main-main. Sayang kita. Kita ini begini loh Pak. Maaf ya Bu. Kita ini hati kita semua kita sama. Kepengen duit yang banyak, ya kan? Kepengen istri, jangan diterusin. Kepingin rumah yang lega, kepingin punya kebun, punya banyak cita-cita. Ya kan? Tetapi kerjaan kita bertolak belakang dengan cita-cita kita. Sedangkan siapa yang baca sholawat sampai 500 kali sehari, dia tidak akan kenal miskin. Saya pernah hitung, orang yang baca sholawat sampai guru saya mengatakan, Al-Habib Segaf Mahdi bin Syekh Abu Bakar. Saya punya guru, alhamdulillah. Beliau mengatakan, siapa yang baca sholawat 400 kali setiap ba'da sholat isya. Waktunya dari isya sampai subuh. Pokoknya sebelum tidur sudah baca selesai. Siapa istiqomah baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti itu bacanya. 400 kali setiap ba'da isya istiqomah. Maka dia seperti punya pohon duit di depan rumahnya. Subhanallah. Sebagaimana saya dapat ijazah, saya ijazahkan kepada Bapak sekalian. Silakan. Nah, siapa yang baca 1000 kali gimana? Saya pernah hitung orang yang baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad dalam 1 menit dia dapat 40. Semenit 40. 1 jam kan 60 menit. Kalau 40 kali 60 menit sama dengan 2400 kali. Jadi siapa yang baca sholawat sejam aja dia dapat 2400 sholawat. Bayangin aja. Tambah istighfar 100 sampai istiqomah baca istighfar setiap hari. Dia tidak kena masalah kecuali Allah beri jalan keluar dan pada kita diduga siapa baca la haula wala quwata illa billah setiap hari 100 kali dia terjaga daripada 90 macam bencana, paling ringannya stres dan paling ringannya kemiskinan. Ini kalau kita baca sejam aja kita sejam setengah lah. Sholawatnya sudah ribuan. 1000 aja nggak mati kecuali tujuan tempat di surga dan dapat berkah apalagi 2000. Kita ini kepengen hal-hal yang luar biasa dapat rahmat Allah. Waktunya banyak. Zikir gak mau, sholat gak mau. Depan sinetron 2 jam. Bibarakati sinetron. Amin. Mana ada. Maka sayang. Artinya waktu kita ini modal. Baca sholawat. Jadi kesimpulannya, bahwa Nabi kita adalah manusia termulia. Dan beliau diutus sebagai rahmat. Dan Allah telah berikan rahmat kita yang luas. Dan kesempatan rahmat itu adalah kehidupan. Cara untuk mendapat rahmat ada 2. Pertama, yaitu dengan usaha, pertama menyayangi, yang kedua dengan ibadah kepada Allah. Semoga kita diberi rahmat Allah SWT. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika. Salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, karuniakan kepada kami untuk bisa ziarah ke Nabi-Mu ya Allah. Haji dan umrah ya Allah. Bisa sholat di Raudhah ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami untuk bisa bermimpi berjumpa Nabi-Mu SAW ya Allah. Dan beliau dalam keadaan ridha kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu jadikan kami orang-orang yang mendapat syafaat Nabi-Mu SAW ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Yang hadir ke majelis ini membawa hutang, berilah rezeki untuk bisa membayar hutang-hutangnya ya Allah. Yang hadir majelis ini dalam keadaan sedih, senangkan hatinya ya Allah. Yang hadir di majelis ini ya Allah, yang punya cita-cita, keinginan, kabulkanlah hajatnya ya Allah. Ya Allah, jadikan anak kami daripada anak-anak yang soleh-soleha, dan jadikan kami orang-orang yang soleh. Jadikan kami orang-orang yang istiqomah dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahu alaihi salam bil qabul al-Fatihah. Ini nasirat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, panjangan. Amin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma wa a'udzu billahi min ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka tawbah wal maghfirah wa tawfiq wal hidayah wa istiqamah wa khatimah. Allahumma ya rabbi bi jahhi nabika mustafa wa rasulika al-murtada tahhir qulubana ya Allah, tahhir qulubana min kulli wa min syabati wa mahabbati wa minna ala sunnah wal jamaah wa syafi'ina liqa'ik ya kama ya malana ya mujib ya hadir muhib. Awasana ilaika bihabib taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya muslimin, aqrib lahki rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad badi subhana rabbika salamun alal mursalin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.